Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini Senin 15 Juli 2024. Kita berjumpa dalam renungan awal minggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman yang akan kita dengar di hari yang baru di awal minggu ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru. Demi nama Yesus, kami siap untuk menerima berkat rohani di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan akhirnya kita membaca dari kisah-kisah di Alkitab bahwa mereka harus berjalan selama 40 tahun. Mari kita membaca terlebih dahulu dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lalu langsung kita loncat di ayatnya yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka, di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita melihat catatan yang pertama yang saya ingin berikan, bahwa orang Israel ketika menuju tanah perjanjian, mereka tidak melewati jalan yang singkat, mereka harus berputar. Yang kedua, selama mereka dalam perjalanan, catatan saya yang kedua, selama mereka dalam perjalanan yang berputar itu, Tuhan menunjukkan kasih setia atas mereka sekalian. Yang ketiga, catatan saya yang ketiga dari ayat yang baru saja kita baca, bahwa yang ketiga, waktu mereka berjalan, Tuhan berjalan depan mereka dalam tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Nah, apakah aplikasi yang kita dapatkan di pagi hari ini? Yang pertama, dalam hidup ini seringkali kita menemukan bahwa perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Bahkan ketika kita sudah merancangkan, sudah merencanakan, sudah menentukan, sudah mempersiapkan tahap demi tahap, lalu kita menemukan bahwa perjalanan kita harus berputar. Kita sudah ukur, kita akan selesaikan misalnya masa kuliah kita, yang masih kuliah, apa yang sudah pernah kuliah dan mengalami hal ini, lalu kita menemukan ternyata kita harus melewati masa belajar yang sudah ditentukan dan kita harus agak diperpanjang. Atau kita sudah menentukan, merencanakan demikian, tapi kemudian sakit datang menyerang kita, sehingga kita harus pending hal-hal yang sudah kita rencanakan, akhirnya berputar. Banyak hal kita dibuat berputar. Jadi hidup ini seringkali kita menemukan kita harus berputar-putar. Seperti saya contohnya, saya jadi mahasiswa abadi 7 tahun nggak selesai. Skripsi saya tinggal 2 bab waktu itu, mandek. Sampai akhirnya saya harus keluar dari kampus di mana saya menempuh pendidikan, dan saya harus pindah kampus. Saya menikah,
saya berpikir paling ya cepat 1 tahun kemudian ya saya akan memiliki anak. Tapi kemudian saya menemukan saya harus menunggu 8 tahun ya istri saya mengandung, dan tahun ke-9 saya baru memperoleh seorang anak. Dan banyak hal ya menemukan, ada hal dalam hidup ini seringkali menemukan harus berputar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan di kisah-kisah berikutnya, selama mereka, maksudnya orang Israel itu berputar, mereka banyak menemukan mujizat Tuhan. Ya, contohnya, ya waktu mereka harus berputar, mereka menemukan ada laut yang terbelah di mana mereka bisa melewati. Ketika mereka membutuhkan air bersih, ya mereka mengalami mujizat. Musa melempar sebatang kayu, lalu terjadi mujizat, air bersih, air murni keluar dari gunung batu. Waktu mereka kepingin makan, Tuhan kirim roti mana setiap pagi. Ketika mereka kepingin ya makan daging, mereka mengeluh, Tuhan kirim burung puyuh, ya boleh mereka nikmati. Bahkan pakaian kasut yang mereka kenakan selama perjalanan mereka tidak menjadi lapuk. Dan ini ya nyata dalam kehidupan orang Israel. Jadi ketika Bapak Ibu saudara sekalian sedang mengalami hidup yang berputar, ya justru di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Justru disitulah keajaiban Tuhan nyatakan. Ya disitulah Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi yang kedua, ya aplikasinya, tidak masalah kalau hari ini kau sedang mengalami hidup yang berputar. Ya, seakan-akan tidak sesuai dengan targetmu, tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi justru di tengah perjalanan yang berputar itu Tuhan mengadakan mujizat atas hidup kita sekalian. Hal yang ketiga, ya, aplikasinya apa ketika dikatakan tiang awan dan tiang api? Jadi artinya begini, waktu kita melewati perjalanan hidup yang berputar itu, kita jangan katakan Tuhan biarkan kita sendiri berjalan. Tuhan senang lihat kita susah, Tuhan senang hidup kita berputar-putar. Tidak, tapi perhatikan, ternyata waktu orang Israel harus berputar 40 tahun lamanya, ya Tuhan juga ikut berputar selama 40 tahun. Kehadiran Tuhan dinyatakan dalam bentuk apa? Tiang awan dan tiang api. Jadi artinya Tuhan tidak duduk tenang-tenang, diam-diam, senang-senang lihat pergumulan orang Israel, ya lalu dia hanya perhatikan. Tidak, tapi waktu orang Israel 40 tahun berkeliling di padang gurun, Allah pun juga hadir, Allah pun juga ya ikut berputar bersama dengan orang Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini engkau sedang mengalami hidup yang berputar, Allah juga ikut turut berputar bersama dengan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kalau hari ini engkau sedang menemukan ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, bahkan sakit yang sedang kau derita, yang membuat engkau harus berhenti, sehingga engkau harus mengubah ya rencanamu ke depan, sehingga engkau harus menghadapi hidup yang berputar, ya tidak mengalami perjalanan yang ya sesuai dengan keinginanmu. Tapi percayalah, yang pertama, sekalipun hidup berputar, yang kedua kita menemukan ada banyak mujizat yang akan kita temukan. Yang ketiga, selama kita hidup berputar, karena seizin Tuhan, Tuhan juga hadir bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pesan Tuhan di awal hari yang baru, di awal minggu yang baru. Selama hidup kami berputar, Tuhan hadir, ada pendampingan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan menyembuhkan, mereka yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh Tuhan memberikan kesehatan. Kalaupun mereka belum mengalami mujizat kesembuhan, Tuhan menuntun mereka untuk mereka tetap kuat di dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Yang sedang punya masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, keluarga, apapun pergumulan mereka sehingga membuat mereka hidup berputar, Tuhan berikan kemampuan untuk cakap menanggungnya. Bahkan tidak hanya memberikan kemampuan,
Tuhan juga berikan jalan keluar, jawaban pemulihan. Dalam nama Yesus kami percaya, Tuhan memberkati hidup kami. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, menjadi hari minggu pekan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa hari Kamis dalam renungan singkat Tuhan.